Solo touring lagi ke Curug Cikarim Dieng via Petung Kriono Pekalongan guys. Tidak perlu berlama-lama, mari kita kembali ke awal video guys. Oke teman-teman, hari ini gue bakalan solo touring lagi ke Curug Cikarim Dieng guys. Tapi hari ini gue lewat Petung Kriono Pekalongan guys, sekaligus lewat tempat yang pernah terjadi longsor besar yang melanda wilayah Kabupaten Pekalongan tersebut guys. Mari kita lihat seperti apa dan apakah bisa dilewati guys. Jalanan menuju Petung Kriono tergolong cukup halus guys, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, ini jalannya cukup halus dibandingkan kalian ke Dieng via jalur lain guys. Nah ini gue sudah sampai di wilayah Doro, pertigaan ke arah Petung Kriono guys. Dan sebelum di masjid ini kalian belok kiri dan tinggal lurus saja guys. Pastikan sebelum masuk ke hutan Petung Kriono kalian harus isi bensin ya guys ya, karena di sini itu nggak ada pom bensin lagi kecuali bensin eceran ya, jadi masih aman kalau kalian butuh bensin eceran aja guys. Buat kalian yang belum tahu aja, hutan hujan tropis Petung Kriono adalah salah satu hutan hujan terbesar di Pulau Jawa guys. Wilayah Petung Kriono memiliki hutan hujan yang sangat asri guys. Jadi kalian akan menemukan pemandangan yang sangat cakep di sini guys. Di kanan kiri banyak sekali hutan dan juga masih sering dijumpai apa itu namanya monyet-monyet kayak gitu sih guys di jalan raya. Jadi kalian harus cukup berhati-hati ya guys ya. Oke, habis ini saya akan melewati hutan Petung Kriono sepanjang 1,5 jam perjalanan sebelum arah Banjarnegara ya guys ya. Jadi ini 5 menit lagi kita sampai ke gerbang utamanya guys. Ini adalah motovlog pertama saya, jadi kalau ada kekurangan silahkan boleh drop di kolom komentar guys. Buat teman-teman yang sehobi touring, boleh dibantu follow dan subscribe biar channel ini semakin berkembang guys. Jika teman-teman pilih jalur Petung Kriono ini, teman-teman bakal menemukan banyak sekali kafe dan juga beberapa spot wisata terbaik di Kabupaten Pekalongan guys. Jadi kalian bisa mampir-mampir ngopi-ngopi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan guys. Ini adalah gerbang utama menuju Petung Kriono guys, dan kalian akan menempuh 1,5 jam perjalanan sebelum pasar Banjarnegara guys. Jadi tonton videonya sampai habis guys. Oke, di sini seringkali terdapat monyet-monyet yang berkeliaran di jalan ya. Jadi kalian jangan duduk di sini dan harus berhati-hati karena jalanannya berkelok. Apalagi kalau kalian lewat sini pas malam hari itu tidak ada penerangan sekalipun. Sampai 1,5 jam perjalanan itu 95%-nya itu gelap-gelapan. Jadi harus sangat berhati-hati guys. Di hutan Petung Kriono kalian juga banyak sekali menemukan air terjun mini seperti ini guys. Tetapi di depan kita akan menemui air terjun yang cukup indah, cukup untuk beristirahat, dan ada warung kopinya juga guys. Jadi kalian bisa ngopi-ngopi sebat dulu guys. Nah di samping kanan ini adalah sebuah tempat roastery kopi atau tempat yang jualan kopi guys. Saya biasa beli kopi di situ ya. Setelah 15 menit berjalan, kita bakalan sampai di Curug Cibeduk guys. Ini namanya Curug Cibeduk. Jadi tempat ini biasa dipakai para riders buat sekedar beristirahat, ngopi-ngopi sebelum melanjutkan perjalanan guys. Tapi hari ini kita nggak ngopi, jadi langsung aja OTW ke Dieng guys. Mantap juga sekali guys. Dan ini tanjakannya cukup tajam-tajam ya, jadi pastikan pakai gigi rendah. Dan kalau kalian belum hafal jalannya, jangan sekali-kali bikin video seperti saya ini guys. Oh iya, ini disclaimer aja ya, ini saya bikin video pakai satu tangan begini karena saya sudah hafal jalan di sini guys. Saya sudah lewat Petung Kriono itu sekitar 50 sampai
70 kali ya. Jadi insya Allah sudah hafal titik-titiknya di bagian yang berlubang atau tidak guys. Jadi insya Allah aman ya. Dan di samping kiri ini ada sebuah wisata air ya, itu adalah namanya Black Canyon. Itu salah satu wisata terbaik di Kabupaten Pekalongan guys. Setelah wisata Black Canyon, kita bakalan lewat beberapa jembatan yang sangat cukup terkena dampak dari efek banjir bandang dan longsor ya. Dan itu sebelah kanan adalah sebuah sungai dengan batu-batu besar yang terbawa arus guys. Walau asri ya, sebuah taman wisata air. Kalian bisa mandi-mandi di sini, bisa ciblon-ciblon, bisa berenang-berenang syahdu dan juga ngopi-ngopi guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Enaknya lewat Petung Kriono itu kayak gini guys. Di sini banyak sekali tempat wisata dan juga tempatnya adem, sunyi, dan juga pastinya syahdu sekali guys. Mantap jiwa sekali pokoknya. Dan ini adalah sebuah jembatan yang terputus ketika ada banjir besar dan longsoran besar ya guys ya. Dan ini jembatannya sudah dibangun, tetapi hanya maksimal untuk pick up saja guys. Jadi untuk truk-truk jangan lewat sini guys, karena kemarin itu dipakai buat lewat truk, jadi portalnya ini ambruk terus diganti baru. Sekarang di portal pakai besi guys, jadi truk-truk sudah tidak bisa lewat lagi guys. Dan kalian bisa lihat sendiri batu-batu yang sangat besar itu terbawa arus. Bagaimana dahsyatnya bencana saat itu guys. Oke, habis ini kita akan melewati tempat yang beberapa waktu yang lalu terjadi longsoran besar ya guys ya. Di sini ada sebuah pom bensin mini yang sekarang sudah hilang diterjang banjir bandang guys ya. Ini tempatnya ada di sebelah kanan ini. Nah, ini ada gundukan tanah, itu adalah tempatnya pom bensin itu guys. Dan ini kita akan menuju ke tempat Alo Coffee ya guys ya. Tempat yang baru aja berdiri beberapa waktu yang lalu, yang baru aja viral karena tempatnya memang seindah itu, tapi terkena bencana guys. Jadi semoga amal kebaikan para korban diterima oleh Yang Maha Kuasa guys. Dan itu di depan adalah tempatnya guys. Di situ terlihat sekali besar batu-batu yang sangat besar sekali, batu-batu sebesar rumah itu bisa jatuh guys. Dan di sini seperti ini guys. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana situasi dan kondisinya guys. Jadi jalanan di Alo Coffee ini depannya itu sudah hampir putus ya guys ya. Jadi itu berupa jalanannya sudah hilang guys, jadi tinggal tanah aja guys. Jadi kalian harus berhati-hati di sana ya. Dan kita lanjut lagi ke arah Dieng guys. Setelah melewati longsoran besar tadi, kita akan banyak menyisiri hutan guys. Dan di kanan kiri masih sering terdapat tanah yang rawan longsor guys, seperti ini ya, ditandai seperti ini. Jadi kalian harus berhati-hati guys. Dan ini saya sudah sampai di desa Curug Lawe guys. Jadi di depan ini ada sebuah curug yang dulu pernah viral dan terkenal di kalangan warga masyarakat Pekalongan, yang sekarang sudah terbengkalai dan hanya tersisa kafenya saja guys. Jadi kalian bisa ngopi-ngopi di area Curug Lawe ini guys. Ini dia tempatnya di sebelah kanan ini guys. Jadi kalau kita lurus, kita akan menuju ke arah Kecamatan Petung Kriono dan ke arah Dieng guys. Nah, ini kita sudah sampai di depan Gapuro Kecamatan Petung Kriono guys.
Di sini ada persimpangan guys, jadi kalau kalian ambil ke arah yang lurus, kita akan menuju ke Dieng. Kalau kalian ambil ke arah yang kanan, itu akan menuju ke Curug Bajing dan Curug Muncar guys. Kondisi Curug Bajing masih aktif dan masih bisa dikunjungi guys. Saya pernah bikin video di sana dan viral hampir 2 juta penonton guys. Tetapi untuk Curug Muncar sendiri sudah mulai terbengkalai guys, sudah tidak ada pengunjung dan sudah tidak bisa dikunjungi karena jalurnya yang sudah tertutup oleh pepohonan guys. Untuk jalur Petung Kriono sendiri, jalurnya terus menanjak ya guys ya, jadi jangan berharap mendapatkan bonus yang landai yang banyak guys. Bonus landai ada tapi tidak sebanyak kalau kalian lewat jalur Kajen guys. Jadi jalurnya seperti ini guys. Ini kita hampir sampai di dusun Tlogo Pakis guys, dusun salah satu dusun tertinggi di Pekalongan guys. Nah, di sini ada salah satu masjid yang letaknya di dalam kampung guys. Tapi ini biasa saya kalau kesini mampir ke masjid sini guys, karena suasananya yang sangat syahdu sekali guys. Itu masjidnya ada di belakang dan kita belok ke arah kiri menuju Dieng guys. Dan di sini juga kita bisa menuju ke Telaga Mangunan guys. Telaga Mangunan itu salah satu telaga tertinggi di Kabupaten Pekalongan guys. Nah, itu kalau kalian mau ke arah telaga, kalian tinggal lurus alias belok kiri itu, lurus itu jalan itu. Kalau ke Dieng kita tinggal ke kanan aja guys. Kita lurus aja sampai mentok guys. Nah, di samping kiri itu adalah Telaga Mangunan guys. Oke, kita fokus lagi ke arah Dieng guys. Kita tinggal lurus saja. Di sini itu jalanannya nanjak terus ya guys ya, dan di kanan kiri itu pemandangannya menakjubkan sekali guys. Di sini kalian juga bakal disambut banyak sekali bunga-bunga daisy liar yang tumbuh di sepanjang jalan guys. Jadi cantik banget guys. Oke, jika sudah menurun seperti ini, artinya kita hampir sampai di perbatasan Pekalongan dan Banjarnegara guys. Jadi kita akan melanjutkan ke Diengnya melalui jalur utama guys. Seperti ini guys, pemandangannya cakep banget ya. Di samping kiri kanan sawah dan di depan ada sebuah gunung, itu gunung apa ya namanya ya, saya lupa itu. Dan di sini jalanannya mulai berlubang sedikit guys. Jadi dari sini ke arah pasar itu sedikit berlubang guys, jadi kalian harus ekstra berhati-hati dan juga sabar sekali guys. Sudah sampai di pasar. Kurang lebih 15 menit melewati jalur yang cukup bergelombang, kita sampai di perbatasan Kabupaten Pekalongan, Petung Kriono dengan Banjarnegara guys. Dan di sini kalian bisa jajan-jajan dulu, ngopi-ngopi dulu guys. Dan ini adalah pertigaannya guys. Untuk kalau kalian ambil ke arah kanan alias lurus, itu kalian tembusnya ke arah Banjarnegara, Kalibening, dan Peninggaran guys. Jadi kita ambil ke arah kiri menuju ke Dieng. Kalian juga bisa isi bensin di sebelah kiri situ guys. Ada Pertamax Mini guys, seperti itu. Kita tinggal lurus aja sampai ke Dieng guys. Dari sini kalian juga sudah pasti sudah hafal jalannya ya guys ya. Jalannya di sini cukup ramai dan kalian harus ekstra berhati-hati karena jalanannya yang sangat ramai guys. Jadi ini saya mengambil gambar itu harus melihat momen ya, depan dan belakang itu harus plong, sepi. Jadi untuk memastikan agar pengambilan gambar tetap aman dan terkendali guys. Mantap jiwa sekali. Kita lanjut lagi sampai ke Dieng guys. Kali ini suasananya cukup nyaman sekali, cerah tetapi tidak terlalu cerah ya guys ya. Dapat kabutnya jadi adem gitu guys, jadi enak banget buat riding, itu enak banget guys. Jadi kanan kiri itu full kabut, cakep banget, dan ini aman banget guys. Dan ini adalah persimpangan ke arah Dieng, dan juga kalau kalian ambil kiri itu kita kembali ke arah Batur ya guys, Batur, Batang, dan juga Pekalongan guys. Jadi kita ambil ke arah lurus saja ke arah Dieng guys. Lanjut lagi. Oke, kita sudah lebih dekat dengan Dieng guys. Kita tinggal ambil arah kanan dan sekitar 100-200 meter kita langsung ambil arah kiri guys, langsung menuju ke arah Dieng guys.
Nah, dari sini kita tinggal lurus saja sampai ke arah Dieng guys. Jadi kita nggak perlu belok-belok lagi ya guys ya. Mantap banget ya, suasananya itu enak banget buat solo touring itu kayak gini, enak banget guys. Dan kali ini tujuan kita ke Curug Cikarim dan Telaga Menjer guys. Oke, akhirnya kita sampai juga di Gapura Dieng guys. Kita sedikit beristirahat dulu, foto-foto, dan juga habis ini kita akan lanjut ke Curug Cikarim guys. Setelah beristirahat cukup, mari kita lanjut ke Curug Cikarim guys. Dan tujuan kita kali ini ada Curug Cikarim dan juga Telaga Menjer guys. Ini ada apa ini guys? Seperti biasa, kita melewati pusat penginapan dan juga oleh-oleh di seluruh banyak lama ya guys ya. Jadi kita lanjut lagi sampai ke Curug Cikarim guys. Jadi untuk menuju ke Curug Cikarim itu kita arahnya ke Bukit Cikunir guys. Jadi sekomplek dengan Bukit Cikunir guys. Nanti di sana ada pertigaan, kita ambil ke arah kanan turun ke bawah guys. Nah, ini kita sudah belok ke kanan dan ini kita tinggal lurus saja menuju ke Curug Cikarim guys. Dan di sini ada beberapa villa yang bisa kalian sewa untuk bermalam guys. Di sini cakep banget pemandangannya guys. Ada yang langsung menuju ke arah Curug Cikarim guys. Di atas ini kondisinya masih sangat cerah ya guys ya. Tetapi di bawah kita akan terkena kabut guys. Jadi tonton video ini sampai habis guys. Untuk awal-awal ini masih cukup masih cukup halus ya guys ya. Masih cukup halus, jadi masih relatif aman guys. Pastikan mesin kalian dalam kondisi baik, rem kalian dalam kondisi prima guys, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan guys. Dan menurut saya yang paling terjal itu karena ada beberapa spot yang jalanannya itu rusak parah guys. Jadi sangat beresiko sekali guys. Apalagi kalau menanjak itu pasti susah banget karena jalanannya yang sangat-sangat tajam dan juga rusak parah guys. Jadi sangat-sangat berisiko sekali. Apalagi buat teman-teman yang belum pernah kesini atau belum terlalu menguasai sepeda motornya, jadi itu cukup sulit guys. Jadi kalian perhatikan aja. Ini kondisinya awal-awal masih cukup landai seperti ini, masih cukup halus seperti ini, jadi aman banget. Oke, kondisinya sudah semakin memburuk nih guys. Jalanannya sudah mulai pada rusak guys. Tetapi ini belum menuju ke rusak yang paling parah guys. Nanti di tempat yang jalanannya paling rusak itu ada relawannya guys. Jadi dia yang ngatur lalu lintas dari arah atas ataupun dari bawah biar bisa menjaga keselamatan para pengendara yang lewat guys. Dan ini kondisinya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri, kameranya sangat bergoyang dan juga wow ini memacu adrenalin sekali guys. Nah, seperti yang saya bilang dari awal, di atas kita mendapatkan cuaca yang sangat cerah sekali, tetapi begitu turun ke Curug Cikarim ini, cuacanya berubah drastis menjadi full kabut seperti ini guys. Jarak pandang sangat terbatas sekali dan juga sudah mulai sangat terjal sekali dengan, nah ini ada relawan yang
menyetop saya agar tidak melanjutkan perjalanan lagi karena ada mobil yang hendak naik guys. Jadi kita prioritaskan mereka yang mau naik dulu ya guys ya. Dan ini, nah ini mas-mas penjaganya guys, relawannya guys. Dan ini kita turun, ini spot yang paling terjal ya guys ya. Jadi kalian harus berhati-hati dari sini. Di depan sini sempat terjatuh guys, tetapi yang terjatuh itu botol mineral saya guys. Jadi ini saya berhenti dan langsung buru-buru mengambilnya karena takutnya kena pengendara lain guys. Jadi sangat berbahaya sekali ya. Ini kita berhenti dulu, habis ini kita ambil botolnya guys. Oke, kita sudah amankan botolnya dan ini kita lanjut lagi ke Curug Cikarim guys. Dari depan sini Curug Cikarim sudah terlihat jelas sekali guys. Jadi mari kita ke sana. Semoga hari ini kita bisa melihat Curug Cikarim dengan sangat jelas guys. Karena ini ketiga kalinya saya ke sini dan semoga saja hari ini dapat cerah ya guys ya. Nah itu dia Curug Cikarim guys. Dan kita akan ngopi-ngopi sedikit di warung-warung yang berjejeran yang langsung view-nya ke Curug Cikarim guys. Dan di sini cukup terbuka sekali ya, pemandangannya cakep banget ya. Tebing-tebing tingginya diselimuti dengan apa itu namanya kabut-kabut syahdu, mantap juga sekali guys. Dan kita berhenti sejenak untuk melihat suasana di sini guys. Wah, satu sekali guys. Oke, kita sudah sampai di spot ngopi pertama kita guys, dan kita berhenti dulu di sini ya guys ya. Kita ngopi dulu guys. Nah, menurut saya di sini pemandangannya paling the best nih guys. Ini Curug Cikarimnya ada di samping tower ya guys ya, mantep aja. Dan ini saya mau pesan kopi guys. Nah, beginilah pemandangannya dari atas sini guys. Ini adalah sedikit time lapse dari HP jadul saya guys. Dan ini cakep banget ya pemandangannya ya. Videonya sudah terlalu panjang dan kita lanjut lagi next time ya guys ya. Jangan lupa di follow, subscribe, like dan komen guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.